Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai spermatogenesis. Kali ini kita akan belajar spermatogenesis bersama Amalia, Anggi, Akmal, Tasya, dan Syafia. Hari ini kita akan belajar mengenai definisi spermatogenesis dan tahapan utama dalam spermatogenesis. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel sperma atau yang biasa disebut spermatozoa dan terjadi di dalam tubuh seminiferus testis. Proses ini merupakan salah satu bagian dari reproduksi pria dan berlangsung secara terus-menerus setelah masa pubertas. Sel induk sperma atau spermatogonium yang berada di dalam testis membelah secara mitosis dan membentuk spermatosit primer. Nah, proses ini melibatkan mitosis, meiosis, dan spermiogenesis. Spermatogenesis juga diatur oleh beberapa hormon seperti FSH, LH, dan testosteron. Proses spermatogenesis ini dimulai di dalam testis, organ berbentuk oval yang terletak di dalam struktum pria. Di dalam testis, kita menemukan jaringan berliku yang disebut tubulus seminiferus. Disinilah jutaan sel sperma diproduksi setiap harinya. Pada penampang tubulus ini, terlihat barisan sel yang sedang berkembang. Proses dimulai dari sel induk yang terus membelah. Sel ini membentuk spermatosit primer, lalu membelah lagi melalui meiosis 1 dan 2, menghasilkan spermatid yang belum matang. Sel spermatid kemudian mengalami transformasi menjadi spermatozoa, lengkap dengan kepala dan ekor yang khas. Setelah sperma matang, mereka berpindah menuju epidermis, saluran melingkar di belakang testis, tempat sperma disimpan dan dimatangkan lebih lanjut. Dari sini, sperma akan bergerak melalui vas deferens saat ejakulasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hormon mengatur proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel sperma. Untuk yang pertama, proses ini dimulai dari hipotalamus, yang mana menghasilkan GnRH hormon atau gonadotropin releasing hormone. GnRH berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis. Untuk proses selanjutnya yaitu yang kedua, hipofisis atau kelenjar pituitari. Setelah dirangsang oleh GnRH, hipofisis menghasilkan dua hormon penting, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone dan juga LH atau luteinizing hormone. 3. FSH atau follicle stimulating hormone itu berfungsi untuk merangsang sel Sertoli yang ada di dalam tubulus seminiferus testis. Sel Sertoli ini berperan penting dalam mendukung dan memelihara proses pematangan sperma atau spermatogenesis. Keempat adalah fungsi LH luteinizing hormone atau dalam bahasa Indonesia adalah hormon luteinisasi. Hormon ini merangsang sel Leydig yang terletak di antara tubulus seminiferus. Sel Leydig ini berfungsi memproduksi hormon testosteron. Kelima adalah fungsi testosteron. Testosteron ini berperan penting dalam mendukung pematangan pada sperma serta memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus dan hipofisis untuk mengontrol kadar hormon agar tidak berlebihan. Selanjutnya adalah video tahapan mengenai spermatogenesis. Proses ini sangat penting dalam sistem reproduksi pria karena menghasilkan sel sperma yang matang dan siap untuk membuahi sel telur. Dalam proses ini, sel-sel di dalam testis mengalami beberapa tahap pembelahan dan perubahan bentuk agar bisa menjadi sel sperma yang lengkap dan fungsional. Proses dimulai dari spermatogonium, yaitu sel induk sperma yang bersifat diploid atau memiliki 46 kromosom. Sel ini membelah secara mitosis untuk memperbanyak jumlahnya. Sebagian dari spermatogonium akan berkembang menjadi spermatosit primer yang juga masih bersifat diploid. Spermatosit primer ini kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau memiliki 23 kromosom. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatid yang juga bersifat haploid.
Setelah terbentuk, spermatid belum berbentuk seperti sel sperma yang matang. Nah, oleh karena itu, spermatid akan mengalami proses spermiogenesis, yaitu proses perubahan bentuk menjadi sel sperma yang lengkap dengan kepala yang berisi materi genetik atau DNA, leher yang mengandung mitokondria untuk energi, dan ekor yang digunakan untuk bergerak. Proses ini juga melibatkan bantuan dari sel Sertoli yang memberikan dukungan nutrisi dan juga struktur. Sebagai hasil akhir dari spermatogenesis, terbentuklah 4 sel sperma dari satu sel induk spermatogonium. Proses ini berjalan terus-menerus di tubuh pria dewasa. Selain itu, hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig juga berperan besar dalam mengatur dan mendukung seluruh proses spermatogenesis. Lalu berikut ini merupakan gambaran secara garis besar mengenai proses atau tahapan spermatogenesis. Mitosis spermatogonium. Tahapan mitosis dan pembentukan spermatogonia. Spermatogonia membelah diri melalui mitosis. Spermatogonia sebagai sel induk sperma mengalami pembelahan mitosis. Proses ini bertujuan untuk memperbanyak jumlah spermatogonia. Ada dua jenis spermatogonia, yaitu spermatogonia A dan B. Spermatogonia A akan terus membelah untuk menjaga jumlah sel induk tetap ada, sedangkan spermatogonia B akan mengalami diferensiasi atau perubahan menjadi spermatosit primer yang nantinya akan memasuki tahap meiosis. Tahap meiosis 1. Spermatosit primer mengalami meiosis 1. Spermatosit primer yaitu sel yang berasal dari spermatogonium yang telah mengalami pembelahan mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder haploid, yang artinya masing-masing sel hanya memiliki separuh jumlah kromosom dari sel induknya. Selanjutnya, setiap spermatosit sekunder memiliki 23 kromosom. Sebagai persiapan menuju pembentukan sperma yang matang melalui tahap meiosis 2. Setelah melewati tahap meiosis 1, sel yang disebut spermatosit sekunder akan masuk ke tahap meiosis 2. Di tahap ini, kromatid yang menempel di spermatosit sekunder akan dipisahkan kedua sel yang berbeda. Pada akhir meiosis 2, setiap spermatosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel baru yang disebut spermatid. Spermatid ini bersifat haploid, artinya hanya memiliki setengah jumlah kromosom dari sel asalnya. Secara keseluruhan, dari satu spermatosit sekunder akan terbentuk 2 spermatid. Spermatid ini yang nantinya akan berkembang lebih lanjut menjadi sel sperma matang melalui proses yang disebut spermiogenesis. Setelah spermatid terbentuk, mereka belum bisa bergerak dan belum siap membuahi sel telur. Oleh karena itu, spermatid harus mengalami tahap pematangan yang disebut spermiogenesis. Dimulai dengan akrosom mulai terbentuk di bagian depan inti. Akrosom adalah struktur seperti kantong yang berisi enzim. Ia mulai terbentuk di ujung kepala spermatid dan nantinya akan membantu sperma menembus sel telur. Selanjutnya, di sisi belakang sel, flagela mulai tumbuh. Inilah yang akan menjadi ekor sperma dan berfungsi untuk pergerakan. Lalu DNA dalam inti mengalami kondensasi, menjadi lebih padat. DNA yang sebelumnya longgar sekarang dipadatkan agar terlindungi dengan baik. Ini penting karena DNA akan dibawa menuju sel telur. Tahapan terakhir, pelepasan sitoplasma. Sitoplasma yang berlebihan akan dilepaskan. Sebagian besar sitoplasma dibuang karena tidak dibutuhkan. Ini juga membuat bentuk sperma menjadi lebih ramping dan aerodinamis. Kesimpulannya, spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma atau spermatozoa yang terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Proses ini terjadi dari 3 tahap utama. Yang pertama, mitosis spermatogonia, yaitu memperbanyak sel induk. Yang kedua, meiosis,
yaitu membentuk sel haploid dari spermatosis primer. Yang ketiga, spermiogenesis, yaitu pematangan morfologi spermatid menjadi spermatozoa. Seluruh proses ini sangat dipengaruhi oleh hormon FSH, LH, dan testosteron. Hasil akhirnya adalah spermatozoa matang yang siap dibawa ke saluran produksi dan dibuahi. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari kami teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.